Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Erviana Mahmudah dengan NIM A51020022. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas proyek Pancasila saya yang ketiga. Nah, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Melonjaknya korban COVID-19 karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan menyepelekan protokol kesehatan merupakan faktor utama terjadinya lonjakan COVID-19. Dengan sikap masyarakat seperti itu dapat merugikan orang lain dan para tenaga medis kewalahan karena korban semakin hari semakin banyak. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor utama penyebab kenaikan korban COVID-19. Harusnya masyarakat sama-sama menerapkan protokol kesehatan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu daring membuat siswa merasa lelah atau terbebani oleh tugas dan paketan yang dibutuhkan sangat banyak. Siswa yang belum terbiasa dengan teknologi akan merasa jenuh dan lelah. Paketan yang digunakan pun harus banyak dan sinyal yang dibutuhkan harus kuat. Padahal sinyal tidak selalu baik, namun ada saja guru yang tidak memikirkan sinyal tersebut. Nah, dengan tidak memberikan kelonggaran waktu kepada murid tersebut, banyak siswa sekolah yang menginginkan sekolah offline. Yang ketiga yaitu pengaruh game online terhadap sikap anak kepada orang tua. Banyak orang yang bermalas-malasan karena adanya game online. Tidak sedikit anak yang menyepelekan perintah orang tua atau bahkan sekolahnya karena sudah terpengaruh adanya game online. Anak bermain game online hingga larut malam, pagi atau bahkan pagi dan bangun siang. Jika disuruh atau diperintah orang tua akan membantah. Nah, yang keempat yaitu dampak negatif dengan adanya SKTM bagi masyarakat untuk mendaftarkan sekolah di lingkungannya. Karena banyak orang kaya namun berpura-pura miskin agar dapat sekolah dengan sekolah yang diinginkannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak orang yang tidak memiliki SKTM nilai memadai namun kalah dengan yang memiliki SKTM. Padahal banyak yang kaya namun menggunakan SKTM tersebut. Hal tersebut merupakan penyimpangan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya hal tersebut banyak yang tidak terima atau merasa dirugikan. Nah, yang kedua yaitu topik yang dipilih. Saya memilih topik dengan melonjaknya korban COVID-19 karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan menyepelekan protokol kesehatan merupakan faktor utama terjadinya lonjakan COVID-19. Karena pada saat ini COVID-19 semakin melonjak tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang acuh tak acuh dengan dirinya maupun orang lain. Nah, yang ketiga yaitu menyangkutnya pada bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada topik di atas yaitu kurangnya kesadaran pada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuat kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan ketidakpedulian pada masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga yaitu menyangkutnya pada mata kuliah Pancasila, yaitu hal tersebut merupakan sifat kurangnya kesadaran diri pada masyarakat atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sikap tersebut merupakan pelanggaran sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua yang seharusnya bersikap adil atau bersifat kemanusiaan yang terhadap sesama. Yang dimaksud adil yaitu memahami dan menghargai orang sekitar dengan menerapkan protokol kesehatan. Jika terkena tidak diri kita sendiri namun juga orang lain. Hal tersebut dapat merugikan orang lain. Nakes yang kewalahan karena COVID-19 semakin hari semakin meningkat, namun masyarakat masih menjadi acuh tak acuh. Nah, selanjutnya produk yang dipilih. Di sini saya memilih produk infografis. Nah, selanjutnya yaitu LK kedua atau lembar kerja yang kedua yaitu mencari sumber-sumber untuk memperkuat topik yang telah kita pilih. Nah, ada beberapa kolom yang harus diisi, namun saya hanya menemukan beberapa. Yang pertama yaitu artikel jurnal. Nah, di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yaitu coronavirus jenis baru atau COVID-19.
Nah, semua tahu bahwa asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan virus ini pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini, sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah menjangkit virus baru ini. Virus ini atau COVID-19 dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus. Terus telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan seperti di era new normal ini, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi. Nah, setelah melaksanakan atau mengerjakan LK1 dan 2, saya kemudian mencari informasi-informasi lebih lanjut tentang COVID-19 dan cara pengeditan infografis. Nah, selanjutnya saya mendownload aplikasi yang digunakan untuk mengedit infografis. Nah, selanjutnya saya mencari gambar-gambar ataupun saya memfoto dengan HP atau handphone. Nah, selanjutnya saya mengeditnya. Nah, untuk infografis ini sendiri saya sudah 100%. Namun untuk video tentang uh, presentasi produk saya baru 50%. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.